Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Juga ikan-ikan teman-teman semua juga tetap sehat ya. Oke, sekarang saya akan bahas tentang yang harus dilakukan dalam memelihara ikan mas koki. Tapi sebelum dilanjut, mohon kesediaannya untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat update video-video terbaru dari channel ini. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang apa yang harus dilakukan dalam memelihara ikan mas koki. Ada yang bilang memelihara ikan mas koki itu sulit dan ribet. Ada juga yang bilang kalau memelihara ikan mas koki itu cepat mati. Nah, untuk itu buat teman-teman yang merasa kesulitan dalam memelihara ikan mas koki, saya akan berbagi pengalaman saya dalam memelihara ikan mas koki ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas air. Usahakan air tetap jernih. Oke, yang berikutnya untuk mendukung air akuarium supaya tetap jernih, teman-teman harus menggunakan filter. Nah, fungsi filter ini untuk membersihkan air dari sisa kotoran ikan mas koki dan juga membantu menghilangkan penumpukan amonia dan nitrat dalam air akuarium sehingga air tetap bersih dan jernih. Dan filternya dibantu dengan power head atau mesin filter. Jadi mesin filter akan mengalirkan air ke dalam filter boxnya. Nah, kalau yang saya pakai adalah pakai top filter. Oke, yang selanjutnya adalah untuk memelihara ikan mas koki ini, yang harus diperhatikan adalah pakannya. Seperti kebanyakan ikan mas koki ini adalah pemangsa oportunistik yang akan terus-menerus makan. Mereka tidak dapat secara sadar untuk sengaja berhenti makan. Nah, memberi makan berlebihan dapat membahayakan kesehatan ikan mas koki karena dapat menyumbat ususnya. Kalau kita dapat merawatnya dengan baik, ikan mas koki ini memiliki umur yang cukup panjang, bahkan bisa mencapai 10 tahun. Tapi ya kembali lagi pada cara bagaimana kita merawat ikan mas koki ini. Pada dasarnya makanan ikan mas koki adalah pelet. Jadi berikanlah sedikit pelet untuk ikan mas kokinya beberapa kali dalam satu hari. Paling idealnya itu sekitar 3 kali sehari. Nah, jika pelet yang diberikan tidak habis dalam 5 menit, berarti pemberian peletnya itu terlalu banyak. Jangan memberi ikan mas koki secara berlebihan. Pelet yang tidak habis dimakan akan terbenam di dasar akuarium dan menjadi sumber penyakit bagi ikan mas koki. Nah, tipsnya teman-teman bisa merendam peletnya sebentar agar peletnya agak lunak dan mudah dicerna oleh ikan mas koki. Hindari untuk memelihara ikan mas koki dalam wadah yang kecil, seperti akuarium bulat kecil. Memang sih terlihat lucu saat menyimpan ikan mas koki dalam akuarium bulat kecil. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya hal ini tidak ideal untuk ikan mas koki. Hal ini membuat ikan mas koki susah mendapat oksigen yang cukup dari permukaan air. Oleh karena itu gunakan akuarium yang ideal untuk ikan mas koki. Selain akuarium tersebut dapat mendukung kehidupan mas koki, permukaan akuarium yang lebar membuat ikan mas koki dapat memperoleh oksigen yang cukup untuk mendukung kesehatannya. Hal ini dikarenakan oksigen yang masuk dari ujung wadah runcing tidak sama dengan akuarium yang mempunyai area yang lebih luas. Memelihara ikan mas koki dalam wadah bulat kecil akan membuat kita susah sendiri karena harus membersihkannya setiap hari karena siklus air yang cepat kotor ya. Jadi ikan mas koki pada awalnya memang berukuran kecil. Tapi jika kita bisa merawatnya dengan baik, ukuran ikan mas koki itu bisa sampai besar. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini, sehingga harus beli wadah yang baru lagi untuk ikan mas koki yang sudah besar. Jadi lebih baik kalau dari awal kita sudah menggunakan akuarium yang cukup besar untuk ikan mas koki kita, sehingga ikan mas koki pun bisa berenang bebas, bisa tumbuh sampai besar. Nah, yang berikutnya gunakan lampu penerangan yang cukup untuk akuarium ikan mas kokinya. Penggunaan lampu per hari sekitar 10 jam. Selain itu dengan menggunakan lampu bisa juga menjadi penghantar panas yang baik ke dalam akuarium ikan mas koki kita. Yang tidak kalah penting juga yaitu pergantian air yang berkala secara rutin. Nah, pergantian air ini dilakukan bisa 1 atau 2 kali dalam seminggu. Nah, dengan kondisi air yang tetap terjaga bersih,
akan membuat ikan mas koki tetap sehat ya. Selain itu juga akuarium ikan mas koki akan selalu terlihat jernih dan bersih, sehingga kita bisa menikmati pemandangan akuarium ikan mas koki yang bersih dan jernih ini. Karena ikan mas koki sering membuang kotoran yang cukup banyak. Nah, kotoran ini lama-kelamaan bisa jika dibiarkan akan menjadi amonia yang akan menjadi racun bagi ikan mas koki itu sendiri. Yang berikutnya adalah hindari aksesoris akuarium yang memiliki permukaan yang tajam, karena aksesoris yang seperti itu akan melukai ikan mas kokinya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu gelembung udara. Untuk itu teman-teman bisa menggunakan air pump sebagai penghasil gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen dalam air akuarium yang dibutuhkan oleh ikan mas koki. Nah, itulah yang harus dilakukan dalam memelihara ikan mas koki di dalam akuarium. Kalau teman-teman punya tips lain, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.